Gue kan mau kemana dah? Iya, mau kemana ya? Gue bingung nih. Masa ke Bandung lagi sih? Gak perlu bingung, gue ketemu di tempat penginapan bagus. Ini tuh pemandangannya negeri di atas awan. Kalian bisa lihat awan bagus. Ada nih namanya Dewansa Resort. Langsung aja cek di lokasi Dewansa Resort. Gila. Audio. Hai guys, kembali lagi di podcast yang gak ada namanya. Hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu yang tentunya tampan-tampan, menawan, keren. Dan ini bintang tamu kita hari ini adalah seorang guru. Dan boleh mungkin dikenalkan dulu namanya? Oke, dari Pak Riki ya mungkin. Ya, sudah dikenal. Ya saya Riki, gitu ya. Sekarang bekerja di Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Oke, Bapak selanjutnya. Saya Pak Alvin Sebastian, sama dengan Pak Riki juga bekerja di Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Oke. Saya Hosea Sabat Kurniawan, saat ini bekerja juga di SDH Lipo Village. Oke, tapi kayaknya kurang nih karena hostnya lupa kenalin nama sendiri. Jadi kenalkan, nama saya Adli Balvanza Tambunan dan hari ini saya akan memandu podcast hari ini. Jadi sebelumnya saya mau kasih tau dulu nih, topik hari ini adalah Pancasila dalam Revolusi Industri 4.0. Kita mengundang bapak-bapak di sini karena kami percaya bahwa bapak-bapak yang di sini mengerti banyak mengenai teknologi, sehingga kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang Pancasila dan hubungannya dengan revolusi industri apa sih. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu nih, industri 4.0 sendiri adalah era di mana industri atau kehidupan manusia itu sudah mulai menggunakan internet semua atau virtual ya, kayak kita sekarang nih, Gen Z kan udah kayak virtual semua, udah main HP terus apa segala macam. Nah, kayaknya kebanyakan basa-basinya, langsung aja kali ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini terserah Bapak mana yang mau jawab, saya serahkan ke Bapak. Pertama, kalau misalnya Bapak mendengar kata Pancasila, apa sih hal yang terbesit di benak Bapak? Kalau Pancasila ya, Pancasila itu dasar negara. Terus apa ya, landasan bagaimana kita memulai sesuatu atau mengerjakan sesuatu di tengah-tengah bangsa Indonesia, itu Pancasila menjadi dasar. Betul. Jadi Pancasila merupakan dasar atau landasan. Atau ideologi. Ideologi, betul. Nah, kedua nih, menurut Bapak, peranan Pancasila di dalam kehidupan kita tuh apa sih? Boleh Pak Alvin atau Pak Hosea atau? Boleh, maksudnya tunjuk aja nomor. Oh iya deh Pak Alvin, boleh. Kalau misalnya berbicara mengenai peranan, itu kan menjadi satu dasar yang mempersatukan, begitu. Bagaimana supaya warga negara itu bisa satu di dalam bertindak atau berrelasi atau mengerjakan, harus ada yang mempersatukan. Nah, Pancasila itu yang bisa mempersatukan, dasarnya itu yang mempersatukan. Itulah peranannya bagi kehidupan warga negara Indonesia. Baik, baru pertanyaan kedua udah berat ya, saya udah kepanasan nih. Lanjut aja kali ya. Nah, kalau begitu nih, apakah Pancasila tuh sangat penting buat kita sebagai warga negara Indonesia, Pak Hosea mungkin? Iya, penting sekali ya. Dengan kita mengerti, memahami, dan juga terlebih dapat mengimplementasikan Pancasila itu di dalam kehidupan kita sebagai warga negara, itu akan sangat penting sih, saya rasa. Jadi apa yang boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita lakukan, itu harus ada dasarnya begitu. Nah, kalau misalkan kita bernegara di Indonesia, ya kita perlu memahami dengan betul gitu Pancasila yang menyatukan itu tadi. Ya, sebagai ideologi, sebagai satu dasar dalam kita bernegara, itu perlu Pancasila gitu. Berarti kalau nggak ada Pancasila, ya kita nggak bisa maju gitu ya. Oke, selanjutnya, kan Pancasila ini sudah ada dari dulu. Apakah Pancasila tuh menurut Bapak masih relevan sampai hari ini, dan boleh nggak disebutin contoh-contohnya mungkin? Kalau bilang relevan ya, namanya dasar dari sebuah negara, itu pasti dia akan relevan terus mengikuti segala perkembangan zaman, ya gitu ya. Kalau kita ngomong Pancasila kan ada 5 misalnya ya, 5 poin-poin ya. Nah, 5 poin itu zamannya mau berubah sebagaimanapun gitu ya, itu pasti masih relevan gitu ya. Misal kita ambil contoh ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, itu
salah satu poin yang menjaga di mana semua warga negara gitu yang ada di Indonesia ini itu punya hak yang sama untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Itu salah satu contoh. Lalu misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar tersebut memastikan apapun yang dikerjakan, keputusan apapun yang ada di negara Indonesia yang diambil oleh pemerintah maupun siapapun itu gitu ya, itu harus mengikuti dasar kemanusiaan gitu ya. Jadi semua warganya itu harus diatur diatur supaya mereka bisa bisa mendapatkan hak-haknya gitu. Itu salah satu contoh persatuan Indonesia dan seterusnya. Itu poin-poin dasarnya itu masih terus relevan gitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya pasti sudah dipikirkan supaya sampai kapanpun itu menjadi fondasi untuk berbagai masa, termasuk masa yang sekarang. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih, kan dari tadi kita udah bahas tentang dasar Pancasila, apa dari kegunaan Pancasila itu sendiri, apakah Pancasila itu masih relevan atau tidak. Sekarang kita akan masuk nih ke tema kita, yaitu peranan Pancasila dalam revolusi industri 4.0. Nah, sebenarnya Bapak sendiri nih tahu nggak sih apa itu apa itu industri 4.0 itu sendiri? Alvin? Oke, jadi kalau berbicara tentang revolusi industri, itu kan ada suatu perubahan di dalam manusia memproduksi suatu produk, begitu, dalam suatu produksi suatu barang di dalam industri, begitu. Dan di industri 4.0 ini, itu perkembangannya bagaimana semuanya sudah serba digital, yang ditandai dengan kemajuan internet. Ya, kalau kita mau lihat ke industri yang pertama, itu kan ditandai dengan adanya mesin tenaga uap. Kemudian masuk ke yang kedua, itu mulai ditemukannya tenaga listrik. Industri 3.0 itu mulai masuk bagaimana penggunaan komputer, begitu, tetapi lebih sederhana, hingga yang sekarang bagaimana semuanya sudah serba terkoneksi. Kemudian mulai adanya muncul kecerdasan buatan, yang artinya semakin sedikit tenaga manusia digunakan di industri ini dan lebih banyak mesin digital yang bekerja. IoT juga ya, Internet of Things, IoT. Oke, kayaknya makin kesini bukan bapak-bapaknya yang nggak paham, saya yang nggak paham. Lanjut, mengapa sih industri ini tuh sangat penting gitu untuk mungkin kita yang sekarang ini, boleh bahas ya? Oke, jadi memang pada dasarnya teknologi itu dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia ya. Tentunya dengan seiring perkembangan zaman, seiring berkembangnya teknologi juga, tentunya itu akan membantu peradaban manusia itu sendiri dalam memudahkan pekerjaannya gitu. Nah, kalau misalkan kita di revolusi industri 4.0 tadi ya, ada Internet of Things, ada AI gitu ya, dan itu memang semua pada dasarnya itu akan membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efektif lagi dan efisien gitu sih. Saya setuju banget tuh Pak. Tapi nih Pak, kan pasti ada dampak-dampak yang akan muncul dari industri 4.0 ini. Menurut Bapak sendiri dampak-dampak negatif maupun positif yang akan muncul tuh apa aja sih? Oke, dampak positifnya tadi Pak saya sempat udah bilang ya. Jadi pekerjaan manusia itu sudah mulai diotomatisasi. Jadi yang pekerjaan yang berulang-ulang itu dibuat dikerjakan oleh komputer. Kita tidak perlu kerjakan lagi. Jadi contoh misalnya ya, waktu dulu kita misalnya masuk ke jalan tol nih, dulu Pak, kalau kita bayar kan ada orangnya. Yeah. Nah, sekarang kita sudah otomatisasi gitu ya, kita udah tinggal pakai e-money atau flash, tinggal gitu, di tap langsung keluar. Itu kan otomatisasi, sudah digitalisasikan gitu ya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya pekerjaan manusia semakin mudah, tapi dampak lainnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, pekerjaan-pekerjaan baru ini itu harus memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu. Jadi misal kita sekarang sudah masuk era digital. Kalau kita tidak bisa, orang-orang yang sekarang itu tidak bisa menggunakan perangkat-perangkat digital atau tidak mengerti cara pakainya, itu dia akan kalah nih sama orang-orang yang tahu. Gitu. Jadi nanti ada sebuah gap gitu ya, gap sosial gitu, di mana ada orang-orang yang paham betul, ada juga orang-orang yang tidak paham nih gitu ya. Ada orang-orang yang dia dapat pekerjaan baru, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena misalnya dia hanya punya kemampuan menghitung uang di kasir gitu ya, kayak di kasir ya. Sekarang lama-lama kasir akan kehilangan orang-orang yang
yang bekerja sebagai kasir akan kehilangan pekerjaannya gitu. Nah terus mereka mau kerja apa nanti ke depannya? Nah itu salah satu dampaknya. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya sih. Gitu. Jadi masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Baik, terima kasih Bapak. Benar banget yang seperti dikatakan Bapak siapa? Bapak Riki tadi. Saya lupa sekarang. Bapak Riki tadi bahwa ya emang industri 4.0 ini memiliki banyak dampak, terutama ya nanti ke depannya mungkin orang-orang tuh akan mulai kehilangan pekerjaannya karena semua sudah teknologi gitu. Nah, sekarang kan industri 4.0 ini berarti lebih maju dan lebih canggih daripada industri-industri sebelumnya, mulai dari industri 1.0 sampai 3.0. Kalau begitu, dampak-dampak yang diberikan oleh Pancasila terhadap industri 4.0 ini berarti sangat banyak dong. Dan apakah industri 4.0 ini dapat merusak nilai Pancasila itu sendiri, dan kenapa sih itu bisa merusak? Dan kalau kita lihat nih Pak, nilai-nilai dari Pancasila itu kan sudah mulai ditinggalkan, khususnya di dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi boleh Walwin kayak Pertanyaannya banyak banget. saya jabarkan. Pertama Pak, mungkin apa sih dampak yang diberikan oleh industri 4.0 ini terhadap Pancasila itu sendiri, dan apakah ini dapat merusak Pancasila? Oke, sering dikatakan ya, maaf kalau misalnya ke generasi kalian Yeah. mulai ada kemerosotan moral begitu, karena memang penggunaan digital di generasi yang semakin baru ya, generasi Alpha atau yang Gen Z itu semakin aktif kan menggunakan digital begitu. Artinya ada semakin banyak informasi yang diserap. Nah, masalahnya ketika mereka menyerap informasi, ketika mereka belum memiliki fondasi yang kuat, ya contohnya dia mengenal betul apa yang menjadi dasar negaranya. Ketika mereka tidak punya fondasi yang kuat, akhirnya ketika mereka menyeleksi informasi itu sulit. Sehingga ketika ada informasi dari luar, begitu ya sudah ditelan mentah-mentah, tidak dikontekskan dengan keadaan negaranya, begitu. Dan kemudian pada saat ya banyak debat-debat kusir begitu di internet. Oh menurut saya seperti ini karena di informasi yang saya dapatkan begitu. Dia harus tahu dia tinggal di mana, dia bernegara di mana, begitu, dan nilai-nilai apa yang harus dia junjung, begitu. Nah itu adalah salah satu ancaman begitu. Ketika seseorang banyak terpapar informasi yang tadi kan sudah disampaikan ya, bagaimana konektivitas internet itu betul-betul merajalela sekarang begitu. Artinya semua orang bisa mendapatkan informasi apapun, dimanapun, kapanpun, begitu. Kalau dia tidak punya fondasi yang baik, begitu. Nah, akhirnya nilai-nilai Pancasila itu akan pelan-pelan pudar di dalam dirinya, begitu. Dan akhirnya dia mengadopsi nilai-nilai yang mungkin bertentangan, seperti itu. Berarti sebenarnya industri 4.0 ini sendiri dapat membuat Pancasila itu ditinggalkan ya Pak? Betul. Karena emang informasi-informasi yang diserap udah bukan lagi dari dasarnya, tapi dari mana-mana yang kita dapat. Betul. Ya kalau misalnya itu fondasinya dia belum kuat begitu, makanya ya di sekolah kewarganegaraan itu sangat penting. Begitu. Tuh dengerin. Jangan tidur pas kelas. Bercanda. Lanjut. Jadi kalau bisa ditambahkan, Ya Pak. ini tidak merusak Pancasila tidak rusak, tapi nilai-nilai Pancasila itu ditinggalkan, Betul. tidak dianut, tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari oleh anak-anak zaman sekarang. Betul. Gitu. Karena mungkin tidak diajarkan atau sudah diajarkan tapi ya menurutnya tidak penting. Betul. Nah itu makanya salah satu podcast ini untuk itu ya. Iya betul banget tuh Pak. Bu Widi tolong tambah nilai. Bercanda Bu, bercanda. Banyak orang yang berpikir ketika orang padahal maksudnya nih fondasinya di Pancasila bagus, tapi dianggap sekarang oh ini orang nggak open minded. Ya, Nah, betul. begitu. Jadi open minded jadikan tameng untuk menyerang masing-masing orang. Itu masalah. Kayak bercanda ya, kayak misalnya kita ngatain orang yatim, yatim lo, kayak bercanda gitu. Udah moralnya udah turun ya, maaf ya Pak. Agak, ya udah nggak boleh lagi. Udah fokus. Oke. Jadi memang benar ya kalau misalnya industri 4.0 ini dapat bukan merusak sih, tapi dapat membuat nilai-nilai Pancasila itu tertinggal dan terlena. Namun, apakah menurut Bapak kemajuan teknologi ini dapat membantu atau dapat membuat nilai-nilai Pancasila itu terus bisa dihidupi? Iya. Oke, malah menyambung ya Ya, sebenarnya boleh. pertanyaan dari
kamu ke Pak Alvin tadi ya, untuk teknologi ini apakah bisa jadi tools gitu ya untuk bisa Pancasila ini terus digaungkan, terus diimplementasikan dalam kehidupannya. Itu saya rasa ini pada dasarnya kan teknologi itu kan menciptakan banyak opportunity gitu ya, banyak peluang. Nah mungkin juga dengan adanya teknologi ini, ya ini salah satu tools juga, cara juga untuk bisa Pancasila ini bisa masuk ke dalam nilai-nilai kehidupan gitu ya, di dalam sekolah pun ya itu bisa terus digaungkan di sana gitu kan. Dengan media massa yang ada sekarang ini kan, nah kalau nggak salah ya di kementerian begitu ya, di kementerian itu bekerja sama Rans ya waktu itu ya, bagaimana menciptakan sebuah film animasi untuk anak-anak begitu kan. Nah di sana diberikan nilai-nilai Pancasila di dalam film animasi itu gitu, di Rans animasi begitu. Jadi itu menurut saya ya, itu pemerintah bisa melihat peluang di sana gitu kan, dengan adanya teknologi tadi kan, animasi yang memang saat ini mungkin digandrungi untuk anak-anak gitu ya, dan yang paling dekat gitu ya untuk bisa masuk itu sebenarnya anak-anak dulu gitu kan, untuk diajarkan sejak dini begitu. Nah itu mungkin ya salah satu teknologi yang digunakan untuk memang benar-benar bisa mensosialisasikan Pancasila ini dengan efektif begitu. Dengan banyaknya podcast ya seperti ini gitu ya, ada banyak sekali kan sekarang untuk membuat podcast kan nggak dibatasi ya. Betul. Maksudnya dengan teknologi yang seadanya aja gitu ya seperti ini, itu pun bisa jadi sarana untuk mensosialisasikan Pancasila ini gitu. Jadi saya rasa dengan kemajuan teknologi itu juga jadi salah satu peluang gitu ya, punya opportunity yang lebih banyak dari segala lini untuk Pancasila itu masuk dan bisa disosialisasikan. Dan tentunya nggak hanya disosialisasikan, nanti anak-anak perlahan-perlahan akan terus menjadi rema gitu Pancasila dalam kehidupannya gitu. Itu sih. Terima kasih Pak. Berarti tadi Bapak Hosea sendiri sudah menjelaskan solusi yang sebenarnya bisa dipakai untuk menghidupi Pancasila dalam era ini apa. Karena kan sekarang tuh banyak yang menyalahgunakan YouTube mungkin atau Instagram untuk membuat konten-konten yang tidak penting. Tapi sebenarnya mungkin YouTube atau Instagram atau sosial media yang kita punya bisa untuk membuat atau menghidupi Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, saya percaya. Saya udah bilang saya percaya loh Pak. Saya percaya kalau bapak-bapak yang di sini tuh masih muda-muda, masih strong, masih ya jiwanya masih muda lah. Mukanya juga awet muda kok. Apa sih yang sudah pernah bapak lakukan untuk bisa memanfaatkan industri di revolusi 4.0 ini? Memanfaatkan industri revolusi 4.0 ini. Nah, gitu Pak. Memanfaatkan Dalam rangka mungkin kan ini industri 4.0 ini berarti teknologi. Mungkin Bapak udah pakai teknologi ini buat apa sih mungkin gitu? Ya banyak sih dalam pekerjaan kami juga gitu ya. Kebetulan kami ini satu tempat kerja, satu divisi juga begitu ya di bidang edutech gitu. Okay. Nah, jadi pekerjaan kami banyak juga yang kami sudah pakai digitalisasi, otomasi begitu ya. Jadi kita menggunakan alat-alat digital yang sekarang itu supaya membantu pekerjaan semakin lebih efisien, lebih cepat, lebih tidak membuat kita capek dengan hal-hal yang berulang gitu. Nah jadi kalau bisa dibilang kita juga sudah masuk ke dalam yang dibilang revolusi industri 4.0. Kita juga tidak bisa mengelak dari sana, kita hanya bisa masuk ke dalam, ikut begitu, tetapi kita tidak boleh terlena dengan ininya aja ya, penggunaannya, kemudian kita lupa begitu ya dengan nilai-nilai kita sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia begitu. Nah, jadi setiap informasi yang kita dapat, setiap tools yang kita dapat, setiap sosial media yang kita pakai, itu kita pakai dalam rangka untuk memanusiakan manusia. Kita pakai untuk untuk kelangsungan semua orang begitu, kebaikan semua orang, termasuk dalam pekerjaan kita begitu ya. Dalam pekerjaan kita buat supaya pekerjaan setiap orang, setiap guru-guru khususnya gitu ya, bisa lebih efisien, bisa lebih efektif.
Terima kasih Bapak. Nah, sekarang saya mau bukan bertanya sih ini, tapi lebih ke ya ini pertanyaan sih. Pesan. Bapak, aku mau minta mungkin pesan dari Bapak Alvin untuk anak-anak muda di luar sana agar bisa untuk terus menjunjung tinggi nilai Pancasila, terutama dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Oke. Semakin hari orang pintar itu semakin banyak, begitu. Tetapi orang pintar yang memiliki karakter yang baik itu semakin sulit. Sehingga jangan menjadi bangga ketika kita hanya sekedar pintar, ketika pintar mungkin di bidang sains, di bidang menggunakan teknologi. Ya, ketika berbicara mengenai revolusi industri itu terlalu sempit kalau kita hanya lihat di sosial media yang semakin canggih, banyak semua, bahkan di bagian sains ke semua beragam aspek itu ada pengaruhnya, begitu. Nah, masalahnya sekarang ketika orang berusaha untuk mengejar ilmu, berusaha mengejar keterampilan, bagaimana tuntutan di abad 21 ini, tuntutan di industri 4.0 ini, mereka mulai mengabaikan masalah karakter, begitu. Nah, sekarang itu yang kita butuhkan adalah bukan hanya sekedar pintar, tetapi juga dengan karakter yang baik, begitu. Sehingga jangan sampai sekedar menjunjung tinggi keterampilan, ilmu, tetapi juga usahakan bahkan harus juga memiliki karakter, begitu. Karena kita manusia ciptaan Tuhan dan kita bukan hidup hanya untuk menghidupi diri kita sendiri, begitu. Kita harus hidup bagaimana juga bisa menolong sesama dan juga semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Betul, karena kita sendiri juga nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain, sehingga pinter aja itu nggak cukup, tapi kita juga butuh moral yang baik. Selanjutnya Pak, aku mau ajak Bapak di sini untuk berandai-andai ke masa depan. Nah, pasti teknologi akan semakin maju. Menurut Bapak, nanti dampak di masa depan industri 4.0 ini berdampak apa sih di masa depan? Mungkin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Oke, kalau bicara kemajuan teknologi pasti dari waktu periode tertentu pasti nanti akan meningkat lagi gitu ya. Bahkan sekarang kan udah masuknya ke 5.0 gitu ya. Nah, mungkin ya dampaknya akan sangat luar biasa sekali sih untuk ke peradaban kehidupan manusia nanti ke depannya gitu. Nah, kalau memang benar-benar manusianya ini tidak dipersiapkan untuk ke masa depan gitu ya. Jadi memang kita udah terlena dengan semua yang dikerjakan oleh robot. Kita miss sekarang kan 2023 ini katanya tahun AI gitu ya. Betul. Apalagi ChatGPT yang udah marak sekali gitu ya. Mungkin kalian juga gunakan gitu ya di dalam pembelajaran, mungkin dalam mengerjakan tugas sekolah pun kalian pakai ChatGPT gitu ya, bisa. Nah, jangan sampai nanti kita terlena dengan teknologi itu dan kita akhirnya terlalu mengandalkan itu dan melupakan sebenarnya peran kita yang paling utama gitu di dalam menggunakan teknologi ini gitu. Jangan sampai nanti ya untuk tantangan ke depan itu kita yang di-drive sama teknologi gitu. Yang harusnya kita normatifnya ya, kita yang nge-drive teknologi gitu ya. Teknologi itu kita mau pakai untuk apa, kita mau gunakan untuk seperti apa, itu kan tergantung kita kan nanti kan. Jadi yang perlu dipersiapkan sih bagaimana kita punya hikmat tadi ya. Kalau Pak Alvin tadi bilang karakter ya, itu tadi mungkin bisa punya hikmat, punya discernment untuk memilih teknologi yang memang berguna untuk kita dan kita juga punya kebijakan gitu ya untuk bisa menggunakannya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Jadi yang perlu dipersiapkan mungkin kalau HP-nya semakin canggih, kitanya jangan semakin bodoh gitu kan. Smartphone tapi stupid people nanti jadinya kan. Jadi bagaimana teknologi yang semakin canggih, ya kita juga harus selalu upgrade diri gitu. Jadi itu sih kalau melihat tantangan ke depan gitu. Smartphone, stupid people. Jangan sampai. Smartphone, smart people. Yeah. Bahkan kita harus bisa lebih smart. Smart people, stupid people. Ada juga. Jangan kembali dong. Oke, selanjutnya Pak. Langkah praktis yang harus dilakukan
oleh kita sebagai pemuda-pemudi dalam, kan kita pasti seperti yang tadi Pak Riki bilang, kita pasti ikut, bukan malah mendinai, bukan malah menolak, tapi kita pasti ikut ke dalam industri 4.0 ini. Tapi apa sih langkah praktis yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa menjaga nilai-nilai Pancasila? Kalau langkah praktis supaya bisa menjaga nilai-nilai Pancasila, terus bisa memfilter hal-hal tadi yang kita sudah omongin ya, hal-hal negatif gitu ya harus mempraktikkan nilai-nilai Pancasila itu gitu. Nah, pemerintah sekarang itu punya yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah gitu ya, profil pelajar Pancasila ini nilai-nilai yang harus ditanamkan gitu ya kepada pelajar. Nah gitu ya, kalau misalnya mau ngomong nih di Apa tuh Pak? umur kalian sekarang gitu ya. Nah, langkah praktisnya apa? Kalian bisa nih, seperti sekarang ini kita buat podcast membicarakan tentang ini, itu menjadi satu langkah praktis gitu. Kalau kalian misalnya ya melihat ada praktek-praktek di luar sana gitu ya, kalian melihat ada teman-teman kalian gitu yang tidak sesuai dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, itu kita bisa beritahu gitu ya dengan menunjukkan bagaimana seharusnya itu gitu ya. Menggunakan media sosial itu mulai dari kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan media sosial itu untuk membicarakan orang lain, untuk mungkin cyberbullying. Ya cyberbullying gitu ya. Nah itu kan sudah tidak menunjukkan nilai-nilai Pancasila tadi, nilai-nilai bangsa Indonesia gitu ya. Nah mulai dari diri kita aja. Kalau mau tanya langkah praktisnya, mulai dari diri kita, praktikkan nilai-nilai Pancasila itu. Nah nilai-nilai Pancasila ini apa? Saya nggak tahu. Nah cari tahu apa saja nilai-nilai Pancasila. Salah satunya ya belajar di sekolah gitu ya. Ada pelajaran civic kan? Pelajaran civic kan pasti mempelajari nilai Pancasila apa sih? Mulai dulu dari satu hal, dua hal. Kalau sudah terbiasa, hal lain lagi. Jadi yang bisa dibilang. Oke, terima kasih Pak. Berarti ya kalau memulai sesuatu ya harus ada keinginan dulu. Jadi harus mulai dari diri kita, baru kita bisa membagikan itu mungkin ke teman-teman, dan akhirnya semua mulai terbiasa dalam mempraktekkan nilai Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, menurut Bapak Alvin sendiri, apa sih yang menjadi faktor dari hilangnya jiwa nasionalisme di dalam era industri ini? Hilangnya jiwa nasionalisme. Betul. Yang pasti mereka yang masih minimnya pengetahuan dulu tentang bangsanya sendiri. Begitu. Ketika mereka minim pengetahuan tentang bangsanya sendiri, apa yang menjadi keunikan, apa yang menjadi kelebihan, ketika mereka mendapatkan informasi dari luar, begitu ya, mereka tidak punya pembandingnya nih. Aduh, di negara saya ini punya ini, di negara saya punya itu, begitu. Ketika mereka hanya betul-betul adopsi mentah-mentah, ya akibatnya apa? Mereka lebih membanggakan nilai-nilai tersebut. Mereka lebih mengagungkan hal-hal tersebut, begitu. Nah itu yang menjadi bahaya, karena ya ketika seseorang kehilangan identitasnya sebagai warga negara Indonesia, yaitu pelan-pelan mereka akan tergerus. Mereka tidak akan bangga dengan posisi mereka sebagai bangsa Indonesia, begitu. Makanya ya itu sangat penting sekali untuk diperkenalkan terus-menerus bagaimana Indonesia itu, bagaimana keunikannya, keberagamannya, potensi-potensinya, baik itu dari potensi manusianya, potensi alamnya, seperti itu. Sehingga kalau misalnya mendapatkan informasi dari luar pun, ya dia punya dasar yang teguh. Itu sih, ketika orang tuh udah punya dasar atau fondasi yang kuat, itu gampang sekali mudah dia mengamalkan. Terima kasih Pak. Mulai kecil suaranya. Saya kan mulai, aduh gimana ini gitu. Kita bangkit lagi. Selanjutnya Pak, ini udah mau terakhir, nggak apa-apa, kita kuat Pak. Kita tahu bahwa Pancasila itu harus tetap dijalanin dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi melihat industri 4.0 ini adalah sebuah era di mana informasi itu yang seperti tadi Bapak Alvin bilang gampang nih berpindah-pindah dari tempat ini ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Pokoknya kemana-mana tuh gampang banget. Nah, apakah Pancasila ini masih bisa atau masih dapat untuk menjadi filter dalam era ini? Iya. Oke, harusnya Pancasila ini kan tadi pertanyaan pertama apakah masih relevan sama kondisi atau zaman sekarang? Betul. Ya, jawabannya kan masih relevan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan jawabannya tadi kita udah sepakat Pancasila itu masih relevan untuk
bisa kita jadikan pedoman atau dasar dalam kita hidup bernegara begitu ya. Tentunya ya itu masih bisa untuk menjadi filter gitu ya. Nah itu makanya tadi Pak Alvin juga udah sempat bahas ya, kalau misalkan kita udah bisa memahaminya dengan baik, kita udah mengerti dengan baik, nah otomatis itu juga akan bisa jadi filter gitu, untuk menyaring informasi yang mana yang kira-kira itu nanti bermanfaat atau enggak gitu. Apakah informasi ini berguna atau informasi ini benar atau informasi ini hoax gitu ya. Ya itu kita bisa memfilternya dari itu tadi, Pancasila tadi. Jadi bagaimana Pancasila itu sebenarnya bisa menjadi dasar untuk kita bisa memfilter, menyaring ya informasi-informasi yang begitu masif, begitu banyak sekali yang ada di sekitaran kita ya. Kita jadikan itu sebagai alat untuk memfilter sih. Jadi masih Jawabnya singkat aja. Menurut Bapak, apakah nilai-nilai Pancasila nantinya dapat bergeser atau bahkan hilang seiring berkembangnya zaman? Oke. Kalau bergeser atau menghilang itu bisa jadi, tapi dalam tanda kutip ya, bisa kalau misalnya memang kita tidak terus mengajarinya, kita tidak terus menggaungkannya, gitu ya. Tetapi kalau kita terus melakukannya, menggaungkannya, membicarakannya terus-menerus, mempraktikannya juga, itu tidak akan hilang sebagai dasar negara ya. Saya yakin gitu ya, karena bahasa Indonesia juga masih kuat begitu ya. Berdiri di atas dasarnya itu, dasar Pancasila. Kita sangat beragam dari berbagai suku, berbagai bahasa begitu ya, berbagai pulau. Yang mempersatukan kita kan sebenarnya ideologinya itu Pancasila itu. Kita satu di sana begitu. Ya gitu ya. Nah jadi Pancasila ini selama kita belum menggantinya, saya yakin itu tidak akan hilang. Selama bangsa Indonesia masih tetap teguh dengan itu, kita tidak akan hilang ke depannya. Sampai kapanpun mau industrinya udah 4.0, 7.0 dan seterusnya, kalau kita masih itu menjadi dasar negara, kita tidak menggantinya, saya yakin Pancasila tidak akan tergantikan dan tidak akan hilang. Terima kasih Pak. Pak Alvin mungkin? Ini berarti sudut pandangnya nilai Pancasila di dalam diri seseorang Ya, itu ya. betul. Oke, nah ini kalau kita berbicara mengenai industri 4.0 itu sebetulnya ada ada satu balapan begitu grafiknya kalau ada di satu buku begitu antara teknologi sama pendidikan. Kalau misalnya manusianya semakin teredukasi, kemampuan manusia itu lebih di atas daripada teknologi, itu akan ada banyak opportunity yang didapatkan begitu. Contohnya misalnya manusia bisa lebih terampil nih bagaimana caranya menyuarakan tentang nilai Pancasila dengan beragam media begitu. Nah itu salah satu tandanya. Tapi bisa juga nih ketika teknologinya lebih canggih, sedangkan manusia tidak terlalu teredukasi, not well educated begitu. Dampaknya apa? Ya manusia yang didrive oleh teknologi. Jadi akhirnya informasi yang ada segala macam ditelan mentah-mentah, akhirnya merubah cara pikir seseorang, cara hidup seseorang begitu. Akhirnya ya contohnya nilai Pancasila mulai ditinggalkan, ada kemerosotan moral. Nah itu prediksinya masing-masing itu 50-50 begitu. Bisa teknologinya yang lebih tinggi, bisa juga yang edukasinya lebih tinggi begitu. Jadi ya semuanya punya peluang nih. Bisa terjadi nilai Pancasila di diri seorang itu hilang, tapi bisa juga itu akan terus ada. Berarti sekarang kembali lagi ke kita begitu. Mau tidak sama-sama kita kerjasama bagaimana agar setiap manusianya itu teredukasi dengan baik, betul-betul paham bagaimana caranya menggunakan teknologi dengan cara yang benar begitu, sehingga hal-hal yang harus kita junjung tinggi, nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi sebagai warga negara itu tetap ada, dan ya bukan teknologi, bukan mengurus kita, tetapi ada semakin banyak kesempatan yang tercipta. Terima kasih Pak. Silakan mungkin Pak Has ya. Kalau dari saya ya, sebenarnya gerbang utamanya Pancasila itu bisa masuk secara efektif itu melalui pendidikan gitu ya. Nah seperti yang kalian kerjakan saat ini kan, ini tugas ya. Kalian bisa mengenal Pancasila lebih dalam karena ada tugas nih. Betul. Ya mau nggak mau dipaksa dalam tanda kutip ya untuk kita mengerti dan mendalami. Nah makanya penting sekali pendidikan ini benar-benar dirasakan oleh semua orang gitu ya. Makanya kan pemerintah juga di dalam kurikulum pemerintah ya, di kurikulum Merdeka itu sangat intensional sekali untuk nilai-nilai Pancasila ini bisa terembed gitu ya di dalam kurikulum
pendidikan di Indonesia gitu. Jadi saya rasa untuk terus menjaga Pancasila ini bisa digaungkan, terus bisa sosialisasikan dengan baik. Saya rasa memang pintu utamanya itu melalui pendidikan. Jadi memang kalau kita punya kesempatan, generasi muda punya kesempatan untuk belajar gitu ya, mengenyam pendidikan gitu, dan ya, kalau misalkan kita belajar kan berarti belajar itu kan secara holistis gitu ya, maksudnya dari segi beberapa aspek, ya nggak secara parsial kan. Oh saya belajar ini, saya belajar matematika, saya belajar kimia, ya excellent hanya di matematika, excellent hanya di kimia, tapi untuk menggabungkan semua pembelajaran itu kadang-kadang susah ya kita ya, melihat kesinambungannya. Sebenarnya kita itu belajar untuk apa gitu, sebenarnya kita mempelajari ini itu untuk apa gitu. Kadang-kadang itu ada gap di sana. Jadi dengan Pancasila itu masuk di dalam pendidikan juga, itu akan juga sangat membantu gitu untuk menyatukan mungkin pendidikan ataupun kurikulum yang, kalau kita bicara kurikulum ya, mata pelajaran yang mungkin terkesan sekarang terpisah-pisah, terpetak-petakan. Dengan adanya Pancasila itu tadi bisa menggabungkan antara ilmu pengetahuan dari sains, kimia, fisika itu ternyata kalau misalkan kita gabungkan, kita buat interdisiplin mata pelajarannya, ternyata bisa menghasilkan suatu produk Pancasila nih gitu. Jadi sebenarnya ya penting sih Pancasila ini terus digaungkan, ya gerbang utamanya melalui pendidikan. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk belajar di sekolah, ya belajarlah dengan baik, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Pak. Jadi intinya kalau misalkan di sekolah dapat kesempatan buat belajar, dipakai, jangan malah tidur. Enggak, gue lagi nyindir diri sendiri, nggak usah narasi tersindir lah yang di belakang. Pak, kayaknya mereka udah mulai ngantuk, kita tes kali ya. Gimana, bapaknya dari tadi bahas apa aja? Pancasila. Pak ketahuan Pak, nggak dengerin Pak. Jadi itu udah pertanyaan terakhir. Tapi aku mau nambahin satu pertanyaan sih. Enggak, ini nggak usah tegang, biasa aja, santai. Makasih Pak. Maksudnya yang paling tegang kayaknya. Oh iya, saya dari tadi tegang ketahuan nih. Muka gue kayak gitu Bu. Pak, saya mau nanya, Bapak sendiri nih masih hafal Pancasila nggak sih? Masih dong. Pak Alvin? Masih. Oh, untung masih hafal. Kayak gue yang lupa. Gak usah, masih hafal Pak. Jadi mau tes gitu? Enggak. Kenapa? Enggak mau tes ya? Enggak, nanti saya yang keliru. Tidak. Saya pulang. Jadi itu aja pertanyaan-pertanyaan yang boleh kami tanyakan dan boleh jawab. Terima kasih atas waktunya Bapak. Intinya kalau misalkan kita ingin tetap Pancasila tetap ada dan menjadi landasan, kita harus bisa punya kesadaran diri supaya kita juga bisa terus menjadikan Pancasila itu sebagai landasan, dan juga moral kita tetap terjaga gitu. Jangan sampai kayak yang tadi Pak Hosea bilang, siapa yang ngomong tadi? Smartphone stupid people. Tapi kita juga harus terus mengembangkan diri kita, tidak hanya pintar di pendidikan, tidak hanya pintar saja, tapi moral kita juga tetap terjaga. Segitu saja pembahasan kita mengenai peranan Pancasila dalam revolusi industri 4.0 ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih untuk Pak Riki, Pak Alvin, dan Pak Hosea yang sudah mau hadir di sini. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya yang tidak ada nama ini. Bye guys. Dadah Bapak. Dadah. Dadah. Dadah.